Oke, perkenalkan, nama saya Christian Nikolasian dari Fakultas Ilmu Administrasi Prodi Pariwisata. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah video tentang uji nyali. Nah, sekarang saya berada di lokasi taman yang dianggap angker. Kenapa? Ini kalau kalian lihat belakang aku ini kayak oke, terang benderang, aman gitu kan. Giliran kalau kalian sebelah sini, kok sebelah sini nggak ada, kosong. Kok cuman bagian situ yang bercahaya kilau, sebelah sini gelap gulita. Nah, ada alasan kenapa taman ini begitu. Dipercaya bahwa di pohon belakang saya ini, di pojok ini yang nggak ada lampu ini, itu ada namanya kuntilanak. Nah, seperti yang kita udah ketahui ini, seperti yang dijelaskan oleh Romo juga, itu kalau hantu atau setan itu merupakan iblis atau ya setan. Bukanlah arwah-arwah orang-orang yang bergentayangan karena ada suatu bisnis, enggak, tapi melainkan itu adalah iblis yang mengganggu kita. Nih, sekarang saya di belakang pohonnya. Ini saya akan touring dan saya akan time lapse mulai dari sekarang. Ini saya exploring mulai dari awal pojok sini, hitam gelita ini. Oke. Nah, selain ada kuntil anak di sini, itu ada taman bermain di sini. Nah, taman bermain itu dipercaya kalau di sana telah mati dua anak kembar, terutama dua anak kembar, dan mereka bermain kok di taman tersebut. Kalau ini saya tunjukin, saya ke sana sekarang karena sini ada baru nggak tahu, males bur. Oke, ini dia taman yang belakang saya. Nah, ini dia tamannya, taman kecil bermain. Ini dia, bisa dilihat. Nah, lihat, cuman lampu di sini, untuk taman ini doang di sini. Ini dia, lampu cuma di sini dong. Nah, dipercaya di sini bagian sini itu pada saat anak-anak bermain di situ, tuh ada tali putus, itu mereka kepalanya nyangkut situ terus mereka mati kayak gitu. Tapi kalau berdasarkan kita percaya kalau itu tidak ada, melainkan cuma iblis, maka tidak ada yang perlu ditakutin kalau kita ada kekuatan Tuhan. Oke, sekian, terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Natania Dinardiana. Saya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Jadi di sini saya melakukan uji nyali, tepatnya di rumah saya sendiri, karena sebenarnya rumah saya adalah rumah sudah dari zaman kakek saya duduk di bangku kelas 3 SD. Jadi berawal dari kakek saya yang diadopsi oleh tantenya dan omnya. Omnya ini adalah orang Belanda yang kemudian membeli rumah di Malang, tepatnya di sini, yang saya sekarang tinggali, di Jalan Bareng Raya 2B nomor 324. Jadi rumah ini sudah sangat lama, jadi sudah ada sebelum saya lahir. Sebenarnya ada beberapa kejadian-kejadian yang sudah menimpa tempat ini. Jadi pernah suatu kali di rumah saya ini, waktu saya masih tertidur kebetulan, tapi waktu itu kakek saya bangun karena ada suara ledakan di tengah. Dan ternyata waktu itu om saya punya teman. Nah, temannya ini adalah katanya sih orang yang bisa melihat. Jadi ternyata rumah saya ini disantet, tapi ternyata tidak kena. Makanya ada suara ledakan seperti ledakan lampu.
Lalu kemudian katanya di belakang rumah saya ini ada penunggunya itu berwujud kakek-kakek. Terus di kamar belakang itu tuh ada sosok yang berwujud seperti nenek-nenek. Jadi pernah suatu kali papa saya bercerita, jadi papa saya tidur di kamar belakang karena memang waktu itu sakit. Kemudian karena sudah lelah papa saya tertidur, dan tidak sengaja papa saya itu bertemu dengan nenek-nenek, entah itu dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Tapi papa saya bercerita bahwa setelah papa saya bertemu nenek-nenek tersebut tuh mengajukan pertanyaan kayak saged dipijet to le, yang artinya apakah dipijet saja ta gitu. Terus bapak saya menjawab, enggak mbah gitu, iya mbah gitu katanya. Jadi mungkin setelah itu tuh bapak saya merasa agak enakan. Saya nggak tahu itu kejadian maksudnya dalam mimpi papa saya atau bagaimana, cuman kejadian itu pernah terjadi. Dan sebenarnya saya yakin bahwa di sini juga ada, tapi mereka punya dunianya sendiri. Jadi mereka nggak ganggu kita nggak ganggu mereka, soalnya kita juga nggak ganggu mereka gitu. Terus udah sih, kalau dari cerita dari rumah saya segitu. Jadi nggak angker-angker banget, nggak. Cuman memang ini adalah rumah yang sudah sangat lama didirikan, bahkan dulu dibeli dengan harga 10.000 pada waktu itu. Dan pada waktu itu tuh kata kakek saya 10.000 itu adalah harga rumah yang bukan mahal, tapi memang kisaran harga rumah itu masih 10.000. Jadi memang sudah sangat lama rumah ini. Perkenalkan, nama saya Zahira Renata Halim dengan NIM 245 080 100 033. Di sini saya akan melakukan uji nyali. Di sini tuh katanya rumah kosongnya tuh terkenal angker. Maksud kayak katanya tuh kalau misalnya denger dari orang-orang itu tuh udah kayak ditinggal sekitar 8 tahunan sama pemiliknya gitu. Jadi katanya suka ada penampakan, tapi kita tidak tahu ya. Kita tunggu saja. Maaf ya, ini pencahayaannya kurang karena memang gelap banget. Ini tuh saya lagi ada di salah satu di dalam rumah kosongnya. Emang kayak kosong karena ada di agak bagian belakang. Terus ini tuh hawanya pengap, terus bener-bener panas. Nah ini saya tambahin cahaya dari HP supaya lebih kelihatan. Jadi ini tuh emang berdebu banget. Terus kayak tembok-temboknya juga udah rusak, kayak udah kayak pecah-pecah gitu loh. Karena memang sudah ditinggalkan lama ya kalau didengar-dengar dari kayak penduduk setempatnya, kalau cerita dari orang-orang. Terus ini kayak mau ngasih lihat juga sebenarnya nggak kelihatan karena pencahayaan yang di bawah itu ternyata kurang. Masih menunggu. Sebenarnya agak merinding, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan guys. Merinding guys, sebenarnya merinding guys. Oke, mungkin segitu aja, sekian dan terima kasih. Oke guys, hari ini saya akan mengadakan uji nyali
di Universitas Brawijaya, tepatnya di Gedung Widyaloka. Dan kenapa saya menggunakan payung? Karena dari tadi hujan sangat deras dan baru saat ini udah mulai reda. Jadi simak saja ya guys. Begini sekarang kondisi di Universitas Brawijaya. Dan sebentar lagi saya akan menuju Widyaloka. Oke. Aku baru tiba nih di Gedung Widyaloka dan saya sedikit akan menceritakan kenapa saya memilih Gedung Widyaloka. Jadi di Gedung Widyaloka ini pernah ada kejadian dari penuturan dari Pak Satpam yang menjaga di sini. Katanya tangga di Widyaloka, ya tepat di belakang saya ini, pernah ada suatu kejadian yang angker. Jadi pada saat itu ada kegiatan mahasiswa yang dimana mahasiswa baru saja pulang dan meninggalkan Gedung Widyaloka ini. Oleh karena itulah Pak Satpam segera bergegas untuk mengunci pintu Gedung Widyaloka ini. Dan setelah Pak Satpam itu selesai mengunci pintu, setelah beranjak dari gedung tersebut, tiba-tiba ada terdengar suara yang aneh, yaitu suara perempuan. Selain itu, ada juga terdengar suara gamelan. Oleh karena itu, Pak Satpam memutuskan untuk kembali melihat pintu dan memastikan. Dan tiba-tiba saja ada Pak Satpam melihat ada tepat di depannya seorang wanita yang bermuka datar dan berambut putih, dan juga terdengar suara gamelan. Saat itulah Pak Satpam pergi dengan buru-buru karena udah takut. Jadi guys, hari ini sebelum memulai uji nyali, aku mulai dengan berdoa. Oke, aku akan mulai uji nyali dulu. Tapi sebelumnya maaf kalau ada permasalahan cahaya. Jadi aku akan duduk di sini di belakang dan menunggu kira-kira 10 atau 15 menitan di sini. Dan kita lihat apakah ada kejadian atau semacamnya. Simak saja guys. Nah, ini sudah ada sekitar 10 atau sampai 15 menitan tadi. Jadi saya memutuskan untuk mengakhiri uji nyali saat ini. Dan kesimpulannya, saya tidak menemukan ada kejanggalan-kejanggalan atau kejadian aneh. Misalnya suara gamelan, penampakan. Mungkin tadi teman-teman sekalian mendengarkan suara yang gerasak-gerusuk itu petugas kebersihan tadi menyapu di gedung FIB. Jadi kesimpulannya tidak ada kejadian atau suatu kejanggalan. Mungkin itu juga karena kekuatan doa. Terima kasih guys atas perhatiannya. Sekali lagi thank you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katarina Patmas Karim Banyu dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi malam ini saya akan melakukan suatu tantangan, yaitu uji nyali untuk membuktikan
iman saya. Jadi saya berada di teras rumah saya, tapi kebetulan rumah saya itu posisinya paling ujung, jadi di samping rumah saya itu ada jalan, dan jalannya itu lumayan sepi kalau malam hari, dan banyak banget pohon-pohon kayak pohon pisang, pohon jambu, dan pohon-pohonnya itu bisa dibilang cukup tinggi, dan setiap kali saya ngelihat pohon-pohon itu tuh rasanya merinding aja gitu. Jadi ya bisa dilihat kalau di samping sini tuh gelap banget. Dan di sini saya punya pohon mangga. Pohon mangganya nggak angker sih, cuman kadang kalau ngeliat pohon mangga itu suka merinding. Tapi sebenarnya nggak masalah sih, karena saya juga nggak pernah diganggu sama makhluk-makhluk mistis. Saya juga biasanya kalau malam-malam, tengah malam gitu, kadang suka keluar rumah nyari angin kalau gak bisa tidur. Terus kadang juga pergi ke minimarket, kadang juga ngobrol sama bapak satpam di luar biar ada temennya. Tempat ini sebenarnya nggak terlalu angker, dan ya berarti terbukti kalau iman saya kuat. Mungkin sekian tantangan uji nyali dari saya. Terima kasih sudah menonton video tantangan uji nyali saya. Selamat malam kita semua. Perkenalkan, nama saya Prisca Doai dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menguji nyali bertempat di Dieng. Tempatnya kayak begini. Kemudian kita ikut dulu. Jadi guys, ini rumah kosong yang tidak dihuni. Tempatnya tenang. Menyeramkan ya. Banyak pepohonan yang membuat kita tidak yakin untuk tinggal di tempat ini. Entah kenapa tempatnya tidak dihuni, kita tidak tahu ya teman-teman. Di sini banyak yang dijadi sama pepohonan, dan ada di sini ada tempat mungkin ini jalan yang mungkin ditutup dari pemilik rumahnya. Di sini ada beberapa rumah, bukan cuma satu rumah, dua, mungkin 3 rumah ya, yang tidak dihuni. Entah kenapa, saya nggak tahu. Itu menyeramkan guys, soalnya itu. Sekian uji nyali di tempat ini.
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yunintias Leticia Putri. Saya dari kelas B01 Ganjil, kelas H2A Agama Katolik. Jadi di sini saya sedang berada di Magelang dan belakang saya ini sangatlah sepi. Jadi di sini saya ingin mengerjakan tugas agama Katolik. Dan di pojok belakang sana dari itu saya akan menunggu di sini selama sekitar 1 menit, dikarenakan keluarga saya hampir pulang, jadi sangat gelap sekali. Dulu itu pernah dikisahkan bahwa di sini itu terdapat beberapa pengalaman hal-hal mistis yang terjadi. Sekian dari saya, terima kasih.